pagi. Jangan lupa singgah di Mataram. Selamat pagi, sahabat Ragam. Sahabat, kali ini Ragam Indonesia sedang berkunjung ke Tanah Sasak, Lombok yang penuh cerita. Ikuti ya perjalanannya. Mayoritas masyarakat yang berdiam di Lombok adalah suku Sasak. Dan legenda yang paling dikenal hampir di seluruh wilayah Lombok adalah kisah Putri Mandalika. Sosok putri cantik jelita yang mengorbankan dirinya agar tanah Lombok terbebas dari peperangan. Nah, untuk mengenang kisah Putri Mandalika, maka setiap tahunnya diadakan perayaan yang disebut Bau Nyale. Sahabat Ragam, perayaan atau festival Bau Nyale bukan hanya dinantikan oleh masyarakat Lombok, tapi juga oleh para wisatawan yang datang dari dalam dan luar negeri. Maklum saja, Bau Nyale kini bukan hanya sekedar tradisi, tapi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari geliat industri pariwisata di Pulau Lombok. Parade budaya Bau Nyale di pusat kota Praia adalah rangkaian kegiatan festival Bau Nyale yang diadakan 1 hari sebelum perayaan puncak. Dan yang menjadi tuan rumah setiap tahunnya adalah Kabupaten Lombok Tengah. Peserta parade budaya berasal dari seluruh kabupaten kota yang ada di Lombok. Mereka menampilkan beragam seni budayanya yang penuh warna. Dan yang menjadi ciri khas adalah kesenian suku Sasak yang disebut gendang belek. Gendang belek dimainkan secara berkelompok. Dahulu, gendang belek adalah musik untuk meningkatkan semangat prajurit yang datang atau yang akan pergi berperang. Wow, rame banget ya sahabat. Selanjutnya, nampak iring-iringan wanita cantik yang mensimbolisasikan sosok Putri Mandalika yang mempesona. Sayang untuk dilewatkan tentunya, apalagi bagi mereka yang hobi fotografi atau sekedar selfie. Sahabat, Bau Nyale memang identik dengan legenda Putri Mandalika yang konon kecantikannya tak ada duanya. Seluruh pangeran dari berbagai kerajaan di Lombok pun jatuh hati dan ingin meminang Putri Mandalika. Sang putri lalu memutuskan untuk mengundang seluruh pangeran dan rakyatnya di pantai Kuta Lombok. Ia lalu mengutarakan isi hatinya dan mempersembahkan dirinya untuk semua yang hadir di pantai Kuta. Sesaat kemudian Putri Mandalika tiba-tiba melompat ke laut. Kepanikan pun melanda mereka yang hadir. Banyak yang ikut menceburkan dirinya ke laut untuk menolong Putri Mandalika. Sayangnya, sang putri hilang bak ditelan bumi. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya muncul sekumpulan cacing warna-warni yang cukup banyak. Mereka yang hadir kemudian meyakini bahwa cacing-cacing tersebut adalah jelmaan Putri Mandalika. Begitulah awal mula legenda Putri Mandalika dan dengan tradisi Bau Nyalenya. Dalam bahasa Sasak, bau artinya menangkap, sedangkan nyale bermakna cacing. Tradisi Bau Nyale diadakan sekitar bulan Februari atau Maret setiap tahunnya. Wajib dicatat loh dalam agenda wisata para sahabat. Soalnya suasana Lombok jadi berbeda. Kita bisa menikmati aneka atraksi seni budaya dengan mudahnya. Termasuk lomba seni Paresean yang menyiratkan keberanian dan kejantanan lelaki Sasak dalam pertempuran ini. Paresean adalah pertarungan antara dua lelaki bersenjatakan tongkat rotan yang disebut penjalin. Petarungnya yang disebut pepadu juga menggenggam ende, perisai berbahan kulit kerbau. Wih, seru banget ya sahabat. Tapi cukup berbahaya juga loh. Untuk itulah harus ada pekembar atau wasit agar pertarungan bisa dikendalikan. Tradisi Paresean masuk menjadi bagian dari budaya Bau Nyale. Paresean melambangkan perseteruan pada pangeran ketika memperebutkan Putri Mandalika. Sahabat, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba.
yaitu puncak acara Bau Nyale yang hanya 2 hari saja dalam setahun. Masyarakat nampak sudah banyak yang berdatangan ke Pantai Kuta di bagian selatan Pulau Lombok. Padahal baru jam 2 pagi loh. Rupanya mereka tak mau ketinggalan untuk menangkap nyale yang muncul antara jam 3 pagi hingga terbitnya sang fajar. Wih, kelip-kelip lampu senter pencari nyale semakin banyak ya. Seru banget. Fajar pun menyingsing. Cacing atau nyale mulai menghilang. Masyarakat lalu kembali pulang dengan hasil tangkapannya. Sepertinya mereka sudah tak sabar lagi untuk menikmati berkah dari pengorbanan sang putri Mandalika. Nyale hasil tangkapan bisa dimakan langsung atau dimasak terlebih dulu. Umumnya nih, nyale diolah menjadi pepes yang disandingkan dengan kuliner khas Sasak yang disebut bebetok. Bebetok bentuknya seperti pepes juga, hanya memasaknya menggunakan daun talas dan santan. Bahan-bahannya ada ikan segar, santan, bawang merah, bawang putih, cabai kering, parutan kelapa, garam, dan daun talas. Ulek semua bumbu sampai halus. Tambahkan kelapa parut. Aduk hingga tercampur rata. Bersihkan ikan dan potong jadi 2. Masukkan ke dalam bumbu, selanjutnya bungkus ikan dan bumbunya dengan daun talas. Untuk mematangkannya, siapkan perapian. Masukkan santan, tunggu hingga mendidih. Masukkan deh bungkusan ikannya. Jika daun talas terlihat layu, bebetok berarti sudah bisa diangkat dan dinikmati. Rasanya enak dan gurih. Sahabat, selain dimakan, nyale juga dianggap mampu menyuburkan lahan para petani. Makanya, banyak orang yang menangkap nyale dengan tujuan untuk disebarkan di lahan pertanian mereka, agar hasil panennya melimpah. Sahabat, masyarakat Lombok sangat menjaga warisan budayanya. Kearifan lokal menjadi salah satu rujukan dalam tiap sendi kehidupan mereka. Mulai dari kelahiran bayi, pernikahan, hingga kematian. Setiap bayi yang baru lahir diyakini membawa harapan rezeki berlimpah bagi dirinya dan keluarga. Sebagai bentuk rasa syukur diadakanlah acara selamatan dengan sajian jajanan khas Tanah Sasak yang disebut jongkong. Jongkong termasuk jajanan pasar yang sudah jarang ditemui. Bentuknya menyerupai cerorot, hanya pembungkus yang berbeda. Cerorot menggunakan daun kelapa, sedangkan jongkong menggunakan daun pisang. Bahan-bahan untuk membuat jongkong adalah tepung beras, terigu, tepung kanji, santan, gula, garam, dan buah nangka. Yuk, kita buat santannya dulu. Kemudian tambahkan gula merah, buah nangka, dan beri sedikit garam. Berarti ini diturunin ya? Sama ini. Masak hingga gula merahnya larut dan santannya berubah warna. Setelah mendidih, angkat dan letakkan pada baskom yang berisi air dingin. Aduk-aduk agar santan tidak mengental. Untuk membuat adonan, campurkan semua jenis tepung. Sambil diaduk, tambahkan santan yang telah diolah sedikit demi sedikit. Jangan sampai menggumpal, sahabat. Selanjutnya saring agar terbebas dari ampas tepung. Jadi, jongkong yang dihasilkan akan benar-benar lembut. Tuangkan adonan jongkong dalam cone yang terbuat dari daun pisang. Isi 3/4 bagian saja ya, karena nantinya akan mengembang. Tinggal kukus nih. Dalam 1 jam, kue jongkong yang gurih siap untuk dihidangkan. Kue jongkong termasuk kue yang bisa dijumpai di berbagai tempat di Nusantara, khususnya di Lombok dan Pulau Sumatera. Soal rasa sih gak kalah deh. Dijamin akan terus membuat sahabat ragam bergoyang lidah. Kebiasaan lama yang menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Lombok adalah teknik memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusaknya. Contohnya ada pada cara menangkap ikan tradisional dengan memanfaatkan akar tuba yang disebut mamare.
Tuba adalah tumbuhan berkayu merabat yang memiliki 7 hingga 15 pasang daun pada ranting-rantingnya. Ranting tuba yang tua berwarna kecoklatan, akar tanaman tuba mengandung rotenon yang memabukkan. Tuba tumbuh terpencar-pencar di tempat yang tidak begitu kering, di tepi hutan, di pinggir sungai, atau dalam hutan berlukar yang masih liar. Ada juga sih yang menanamnya di kebun atau pekarangan. Sahabat, memanfaatkan akar tuba untuk meracun ikan tidak terlalu sulit. Setelah didapat, cuci terlebih dulu agar bersih ya. Yuk kita mulai mencari ikannya. Satukan akar tuba, ikat erat pada sebilah kayu. Jangan lupa bawa jaringnya ya. Memare atau meracun ikan dengan tuba sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat suku Sasak di Lombok. Umumnya dilakukan di daerah pantai pada bagian karang yang menjorok ke laut. Jika telah menemukan lokasi yang pas, tebar jalan mengelilingi karang. Basahi akar tuba sambil dipukul-pukul agar racunnya keluar. Angkus ke mandar ke sungai. Angkus. Becat mati. Sodok-sodokan pada lubang karang yang diyakini ada ikannya. Jika ada ikan di sekitar karang, ikan akan mabuk karena racun tuba. Lemas lalu mengambang di permukaan air. Ikan dengan mudah bisa ditangkap. Meski menangkap ikan dengan menggunakan racun tuba, ekosistem sekitarnya tidak akan rusak. Efek racun tuba hanya sementara dan ikan hasil tangkapan pun aman untuk dikonsumsi manusia. Kalau para lelaki mencari ikan, wanitanya menyiapkan perapian. Ikan hasil mamare kemudian dibersihkan lalu dibakar dan dimakan beramai-ramai. Mantap! Sahabat, di Lombok ada jajanan yang khas dan menjadi favorit anak-anak. Namanya gulai gending. Sayangnya penjual gulai gending kini semakin sulit dijumpai. Gulai gending sejenis dengan aroma manis atau gulali. Gulai gending termasuk jajanan legendaris di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tapi yang bikin beda, penjual gulai gending menjajakan dagangannya dengan iringan musik. Memanfaatkan wadah yang terbuat dari kaleng yang dipukul-pukul hingga menghasilkan irama tertentu. Unik ya? Gulai gending berasal dari dua suku kata, yakni gule yang berarti gula dan gending yang berarti menabuh gendang. Gulai gending dijual dalam berbagai varian warna. Wadah untuk menempatkan gulai gending berbentuk setengah lingkaran dari bahan seng. Penjual gulai gending membawa wadah sambil memukul kotak kaleng di depannya. 6 kantong kotak di depan wadah memiliki nada yang berbeda-beda. Seru banget ya, jadi seperti alat musik yang berbentuk aneh. Proses membuat gulai gending cukup menghibur loh sahabat. Pertama, campurkan tepung dengan minyak goreng panas. Aduk hingga menjadi adonan, kemudian tiriskan adonan, tunggu hingga dingin. Selanjutnya lelehkan gula pasir dengan air secukupnya. Masak gula hingga larut, tunggu sampai mendidih, angkat deh. Pindahkan ke wajan khusus yang telah diolesi adonan minyak dan tepung terigu. Wajan lalu diletakkan di atas ember berisi air untuk mendinginkan gulanya. Putar-putar wajan hingga gula menyebar ke seluruh bagiannya. Putar terus hingga gula agak dingin dan siap untuk dibentuk. Selanjutnya siapkan wadah dari aluminium untuk membentuk gula. Tarik-tarik dengan kayu, bentuk menyerupai gulali. Proses berikutnya, tuangkan adonan minyak dan tepung dan campurkan dengan gula yang telah dibentuk. Tarik-tarik dengan kayu hingga menjadi serabut seperti rambut. Gulai gending khas Lombok akhirnya siap dinikmati. Sahabat, tidak sembarang orang loh bisa membuat gulai gending. Mereka kebanyakan berasal dari Lombok Timur dan berjualan secara berkelompok ke kota Mataram. Nah, sebelum berangkat, mereka biasanya memainkan gendingnya terlebih dulu. Ya, seperti cek sound lah. Satu persatu penjual gulai gending kemudian berangkat menuju tempat berjualan masing-masing. Mereka pantang naik kendaraan ketika berjualan.
Harga gulai gending cukup murah, hanya Rp2.000 saja. Rasa gulai gending yang manis dengan cara menjajakannya yang khas menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak maupun dewasa. Sahabat Ragam, selain terkenal menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia bahkan dunia, Lombok juga tenar dengan kenikmatan kopinya. Gak heran jika di Lombok bermunculan kedai-kedai kopi, mulai dari yang sederhana bahkan yang sekelas kafe. Pokoknya lengkap deh. Menikmati kopi bagi suku Sasak sudah menjadi keseharian. Acara minum kopi tak hanya sekedar ritual, namun menjadi ajang bertukar pikiran dan berembuk berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat. Kopi juga menjadi sajian kehormatan bagi tamu yang datang. Jadi jangan heran ya, jika sahabat bertamu di Lombok pasti disuguhi kopi. Setiap daerah di Lombok memiliki kopi dengan ciri khasnya masing-masing. Mereka mengolah dan meraciknya sendiri dengan tambahan aneka rempah. Nah, kopi yang paling terkenal jika kita berkunjung ke Lombok adalah kopi Sembalun. Bubuk kopi Sembalun tidak hitam pekat seperti kopi pada umumnya. Kopi Sembalun diracik dengan tambahan beras merah dan kelapa. Yuk kita lihat yuk proses pengolahannya. Tumbuk biji kopi pilihan untuk menghilangkan kulit arinya, angkat lalu ayak untuk memisahkannya dari kotoran. Selanjutnya iris kelapa, cuci bersama beras merah hingga bersih, lalu sangrai semuanya dengan menggunakan wajan dari tanah liat. Tambahkan kopinya, sangrai hingga warnanya berubah. Dari gambar ya. Angkat deh. Tumbuk kembali hingga menjadi bubuk. Saring kembali untuk mendapatkan bubuk kopi halus yang berwarna kemerah-merahan. Keistimewaan kopi Sembalun ada pada prosesnya yang masih serba tradisional. Jadi rasanya khas dan beda banget, berpadu dengan rasa kelapa dan beras merah. Sedap! Apalagi menikmatinya di kaki Gunung Rinjani yang bersuhu cukup dingin. Para pecinta kopi Sembalun lebih suka menikmati kopi dengan gelas bambu yang dikerasikan dengan beragam ukiran. Benar-benar asyik deh pokoknya. Kopi dan suasananya luar biasa. Sahabat, kopi Sembalun memanfaatkan biji kopi jenis Arabica. Ditanam di daerah sekitar kaki Gunung Rinjani yang kaya unsur hara, membuat kopi Sembalun bercita rasa khas. Sejarah munculnya kopi khas Sembalun berawal dari gaya hidup masyarakat Lombok yang wajib menyediakan kopi di setiap acara besar. Sementara kala itu ketersediaannya cukup terbatas. Para tetua adat di Sembalun kemudian berkreasi dengan mencampurkan biji kopi dengan beras merah dan kelapa, yang merupakan komoditas utama dari Sembalun dan Lombok bagian utara. Kopi Sembalun pun lahir dan terus dinikmati hingga sekarang. Ternyata Lombok memang kaya ya. Adat budaya, seni tradisi, kuliner hingga sumber alamnya seakan tak ada habisnya. Nah, yang tak kalah penting Lombok memiliki keindahan alam yang luar biasa, terutama kawasan pantai-pantainya. Bicara soal wisata pantai, pastinya nggak bisa dipisahkan dengan sajian kuliner ikan bakarnya. Dan salah satu tempat yang bisa dijadikan rujukan adalah di kawasan Batu Kijuk, Sekotong. Tuh lihat, di sepanjang jalan dusun Batu Kijuk, deretan kedai ikan bakar siap menanti dengan hidangan andalan masing-masing. Ada juga tenda dan lapak-lapak tradisional sebagai tempat untuk menikmati aneka hidangan dari laut, termasuk ikan bakar. Lapak-lapak memang sengaja disediakan untuk lesehan dan khusus menyediakan ikan bakar siap saji. Ada ikan bawal, tenggiri, baronang, pogot, kerapu, kakap merah maupun putih dengan berbagai ukuran. Semuanya ikan segar. Ikan bakar berukuran besar untuk 3-4 orang rata-rata hanya 75 ribuan saja. Tapi belum termasuk nasi dan minumannya ya. Pokoknya terjangkau deh. Ikan segar dibakar dengan berbagai sambal racikan. Asap dan aroma ikan yang dibakar pastinya menggugah selera para pelancong yang datang melintas. Biasanya mereka langsung rehat sejenak dan memesan ikan bakar yang disukainya.
Ikan yang telah dipilih lalu dibersihkan, dilumuri garam dan ditusuk dengan kayu untuk diasapi terlebih dahulu. Ini dia rahasia kenikmatan ikan bakar batu kijuk. Ikan tidak dibakar langsung tapi diasapi dulu hingga kadar airnya jauh berkurang. Jika sudah setengah matang, ikan dioles dengan bumbu racikan dan baru deh dibakar hingga matang sempurna. Ikan bakar batu kijuk pas banget dihidangkan bersama pelecing kangkung dan aneka sambal. Umumnya mereka yang mampir dan menikmati lezatnya ikan bakar batu kijuk adalah para wisatawan yang telah berwisata ke 3 gili di Sekotong. Pas kan? Setelah puas berwisata seharian menikmati sensasi kuliner ikan bakar batu kijuk, tentunya akan menjadi momen yang tak terlupakan.